udah mengadakan Teknoklas. Ini dari teman-teman apakah ada yang sudah pernah join Teknoklas yang sebelumnya? Mungkin bisa dikasih tahu nih, bisa lewat kolom chat ya. Oh, ini Mas Alan belum. Ada yang sudah juga. Oh, ternyata sudah banyak juga yang kemarin udah mengikuti. Ya, jadi Teknoklas ini event dari Gama Tekno. Nanti kita akan sharing bareng, share informasi bareng, share ilmu. Nanti kita akan bahas seputar teknologi. Nanti buat teman-teman programmer juga bakal banyak mendapat insight menarik dari kita. Nah, tentunya teman-teman bisa ikutin terus sosial media kita karena seluruh informasi Teknoklas ini bakal kita share di sosial media kita. Nah, pada sore ini kita akan bahas ini tentang QA. Gimana sih seorang QA ini berperan di perusahaan IT? Mungkin dari teman-teman boleh deh, boleh share lah background teman-teman ini seperti apa sih? Mungkin masih ada yang mahasiswa atau mungkin ada seorang QA juga, bisa di share di ini kolom chat ya. Oke, coba kita lihat teman-teman apakah banyak juga yang ada yang seorang QA juga ini, Mas Raffi Abdul Aziz ya, QA di PT Barans. Oke, ada yang masih fresh graduate juga, masih ada yang mahasiswa. Oh, ini ada Mbak Sofia ya, QA di Pusdatin Kemensos. Wah, keren ini. Mungkin pengalamannya juga ternyata ini banyak teman-teman yang udah berpengalaman juga nih sebagai QA. Ada yang masih fresh graduate, mungkin kalau untuk fresh graduate nanti bisa nambah insight gimana sih kalau ingin jadi QA, terutama di perusahaan IT ya. Nanti teman-teman juga bisa diterapin ilmu dari Mbak Septi ini di perusahaan, meskipun selain IT juga bisa diterapin sih. Ya, mungkin untuk teman-teman nanti bakal ada sesi tanya jawab. Nanti setelah materi dari Mbak Septi ini, nanti teman-teman bisa tanya seputar materi yang telah disampaikan. Nanti teman-teman bisa menulis di kolom chat ini pertanyaannya seperti apa, dari siapa, jangan lupa disebutin nama, kemudian pertanyaannya, biar kami lebih mudah menyampaikannya. Nah, bagi teman-teman juga bisa dapetin door prize nih. Kita sudah sediakan door prize bagi teman-teman yang aktif bertanya. Nanti kita sudah ada sediakan door prize, nanti kita kirimkan. Biasanya sih kita ada merchandise juga ada, kemudian saldo GoPay juga ada. Jadi tenang aja buat teman-teman yang aktif, bakal kita pilih pertanyaan terbaik akan mendapat door prize ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ikut juga bisa sih nanti share keseruan Teknoklas sore ini ke sosial media teman-teman, bisa tag Gama Tekno juga. Oke, mungkin langsung saja kita kenalan sama Mbak Septi ya. Sore Mbak Septi. Ya, selamat sore Mas Didi. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Didi. Di mana Mbak ini? Di kantor? Kebetulan di rumah Mas. Oh, di rumah. Kebetulan pantesan ya ini nggak ketemu tadi di kantor. Iya. Biasanya sering ketemu ini sama Mbak Septi. Tadi izin untuk setengah hari melanjutkan WFH. Oke. Udah siap Mbak? Insya Allah. Nah, biar teman-teman nggak penasaran lagi, langsung aja Mbak. Mungkin dari Mbak Septi bisa langsung menyampaikan materi yang akan diberikan kepada teman-teman. Oke, baik Mas Didi, terima kasih. Sama-sama Sebelumnya Mbak. saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada Teknoklas sore hari ini. Kita sama-sama untuk belajar lah di sini ya. Mungkin ada
teman-teman QA juga yang sudah lebih berpengalaman. Nah, nanti mungkin bisa saling sharing juga. Nah, di sore hari ini nanti kita akan membahas terkait apa sih sebenarnya quality assurance itu gitu. Terus kalau misalnya quality assurance di Gamma Techno itu seperti apa gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Septiana Mugianarti, bisa dipanggil Septi, teman-teman bisa panggil Septi. Posisi saat ini saya sebagai application support di PT Gamma Techno Indonesia sejak 2017 sampai sekarang. Nah, langsung saja kita bahas apa yang akan kita obrolin di sore hari ini. Nah, terkait roadmap-nya itu nanti kita akan membahas sebenarnya apa sih quality assurance itu. Nah, terus apa sih tugas dan tanggung jawab seorang QA. Nah, terus kenapa QA itu diperlukan di perusahaan, terutama perusahaan IT gitu. Terus kalau misalnya untuk mahasiswa yang sedang ibaratnya mencari nanti ke depannya mau fokus di mana, itu nanti bisa juga mengetahui apa saja sih skill yang diperlukan sebagai seorang QA gitu. Nah, terus langsung saja, apa sih QA itu? Nah, QA itu sebenarnya suatu serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi software atau perangkat lunak berdasarkan fungsionalitasnya serta kinerjanya. Namun tidak terbatas pada desainnya saja atau pada testingnya saja. Nah, itu tidak seperti itu, tapi lebih ke secara umum itu bidang pekerjaan yang tujuannya itu untuk melakukan pengecekan dan penyiapan seluruh kebutuhan dari aplikasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebelum aplikasi itu dideliver ke klien atau dirilis kepada end user, seperti itu. Nah, pengecekan-pengecekan ini itu nantinya lebih ke pengecekan dari segi fitur, segi fungsi, dan sebagainya. Nah, QA itu bertugas untuk merilis sebuah hasil pengecekan dari suatu aplikasi yang setelah dibangun oleh developer seperti itu. Nah, QA sendiri itu sebenarnya ada beberapa role. Nah, di antaranya itu ada QA analis, kemudian QA tester, dan QA engineer. Nah, apa sih QA analis itu? Nah, QA analis itu merupakan quality assurance yang lebih berfokus kepada analisis suatu sistem atau analisis suatu produk. Nah, itu QA analis ini itu lebih ke menuliskan analisa dari produknya itu atau softwarenya itu. Nanti software ini tuh bagaimana sih alurnya, terus kemudian tujuannya apa sih, goalnya dari si aplikasi ini apa sih, seperti itu. Nah, sedangkan kalau QA tester, nah itu merupakan suatu quality assurance yang berfokus untuk melakukan testing pada suatu aplikasi atau suatu produk dengan sistem manual testing. Nah, jadi masih secara manual kita cek satu persatu dari setiap fitur, dari setiap fungsi dari aplikasi itu. Nah, sedangkan QA engineer itu lebih ke quality assurance yang berfokus untuk melakukan testing suatu produk secara automation atau menggunakan bantuan software seperti misalnya Katalon atau Selenium seperti itu. Nah, sore hari ini nanti kita akan lebih membahas tentang QA tester karena kebetulan saya di Gamma Techno sendiri itu berperan sebagai QA tester di mana saya menguji suatu aplikasi atau suatu produk namun masih secara manual seperti itu.
Nah, selanjutnya apa sih tugas dan tanggung jawab seorang QA? Tanggung jawab dari seorang QA, itu baik QA analis, QA tester maupun QA engineer, itu yang pertama yaitu menentukan tujuan dan syarat pengujian. Jadi seorang QA itu harus bisa mengetahui tujuan dari pengujian ini apa, syarat dari pengujian suatu sistem atau suatu perangkat lunak ini apa, gitu. Kemudian menentukan strategi pengujian. Nah, strategi pengujian ini nanti strateginya itu bagaimana untuk bisa meminimalisir apa namanya, meminimalisir terjadinya bug atau seperti apa, nah gitu. Terus selanjutnya tugasnya itu juga memastikan atau memvalidasi fungsionalitas suatu produk. Apakah fungsi dari produk itu sudah berjalan baik sesuai dengan yang semestinya atau masih terdapat kendala. Nah, selanjutnya juga seorang QA itu dia bertugas untuk mendokumentasikan atau melaporkan semua temuan bug atau temuan kendala saat dia melakukan pengujian suatu aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya QA itu juga melakukan verifikasi terhadap perubahan. Jadi kalau misalkan dalam suatu pengujian QA mendapatkan suatu kendala, kemudian dia sudah melaporkan kepada tim, terutama kepada developer, kemudian dari segi developer itu sudah dilakukan perbaikan. Nah, kita verifikasi lagi nih, perubahan itu sudah sesuai atau belum, atau jangan-jangan perubahan itu mengganggu fungsionalitas yang lain. Nah, karena seringkali bahkan dalam proses pengujian yang saya lakukan, misalkan saya sedang menguji fungsionalitas dari menu A. Nah, ternyata ada permasalahan. Ketika diperbaiki dari menu A ini, ternyata berimbas menu B yang sebelumnya itu baik-baik saja, itu menjadi bermasalah. Nah, ini QA ini harus memastikan. Nah, memastikan bahwa perbaikan yang telah dilakukan oleh developer itu tidak berimbas kepada menu atau fungsi yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu tentu memastikan fungsionalitasnya itu berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, bahkan ketika nanti sudah diserahkan ke klien atau end user. Nah, ruang lingkup seorang QA. Ruang lingkup seorang QA itu sebenarnya merangkup dari awal sampai akhir. Jadi QA itu dia mulai dari seorang analis. Nah, itu tadi misalnya si QA analis itu nanti dia mulai dari menganalisa suatu produk atau sistem. Nah, ini menentukan tujuan dan syarat dalam pengujian perangkat lunak. Kemudian ada QA test planning. Nah, QA test planning ini digunakan untuk menentukan strategi pengujian yang mau dilakukan oleh si QA gitu. Strateginya itu apa aja sih supaya aku bisa lebih detail atau aku bisa lebih teliti dalam melakukan suatu pengujian itu seperti apa. Nah, kemudian ada tes desain juga. Jadi seorang QA juga harus mampu melakukan pengecekan dari segi UI UX, segi desain. Nah, ini juga dapat berkolaborasi dengan desainer UI UX begitu. Apakah fungsinya itu secara tampilan sudah baik gitu. Jangan sampai ada suatu aplikasi atau suatu perangkat lunak itu eh, tampilannya atau desainnya itu menyulitkan user gitu. Sehingga kalau misalnya dari segi tampilan saja sudah menyulitkan user, pasti user tidak akan tertarik untuk menggunakan begitu. Nah, selanjutnya testing dan reporting. Nah, ini jelas seorang QA itu dia melakukan pengujian dan melaporkan apa
yang menjadi temuan atau hasil dari pengujian itu, nah dia melaporkan itu. Kemudian selanjutnya QA ini juga melakukan retesting. Nah, retesting ini seperti yang tadi saya singgung sebelumnya, jadi ketika testing untuk pertama kali itu menemukan kendala, kemudian telah diperbaiki oleh developer, diperbaiki, itu kemudian QA melakukan retesting kembali. Nah, ini pengujian ulang untuk memverifikasi perubahan yang sudah dilakukan begitu. Nah, kemudian selanjutnya atau yang terakhir itu run release testing. Nah, pada proses release testing ini QA masih berperan untuk memastikan bahwa suatu aplikasi atau suatu produk yang sudah diserahkan ke klien atau yang sudah dipublish begitu, kalau misalkan aplikasi mobile begitu sudah dipublish ke Play Store dan dipublish ke App Store begitu sehingga bisa didownload oleh orang banyak. Nah, itu kita harus memastikan bahwa itu berjalan baik-baik saja begitu. Minim kendala. Nah, terus selanjutnya mengapa sih suatu perusahaan itu membutuhkan QA gitu, terutama perusahaan yang bergerak di bidang IT gitu. Untuk apa sih QA ini? Apa cuma untuk menu-menuin kerjaan aja atau untuk biar banyak karyawannya? Nah, itu kan. Nah, manfaatnya QA bagi perusahaan itu yang pertama untuk mengefisiensi waktu kerja. Jadi kalau misalkan dalam suatu pembuatan aplikasi atau perangkat lunak itu QA bisa dengan cepat menemukan kendala-kendala yang ada pada aplikasi itu, otomatis kan nanti waktu kerja dari pembuatan suatu produk itu akan semakin cepat gitu. Kalau misalkan tidak ada QA, nanti masih apa namanya, seorang developer itu melakukan pengerjaan sendiri, melakukan testing sendiri, perbaiki sendiri. Nah, itu otomatis dia akan membutuhkan waktu kerja yang lebih lama. Nah, terus selanjutnya QA itu juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan atau klien kepada perusahaan. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, bisa karena pengalaman saya di PT Gamma Teknik sendiri, sebelumnya saya juga memegang beberapa proyek yang dimana seorang QA itu berhubungan langsung dengan klien. Nah, klien ini melihat dari sebuah perusahaan itu juga melalui seorang QA. Nah, bagaimana QA dalam melayani si klien ini? Apakah QA-nya itu bisa berbicara dengan baik? Apakah QA-nya itu bisa memahami apa yang diinginkan klien? Apakah melayani dengan baik? Seperti itu. Jangan sampai seorang QA itu misalkan ada omongan biasa kan klien inginnya tuh yang bagus, cepat, nah dengan biaya yang murah. Nah, sehingga nanti tembok pertama yang akan berhubungan dengan klien itu kan si QA. Jangan sampai ketika kliennya itu sedikit marah gitu, QA-nya justru lebih marah. Nah, itu akan membuat kepercayaan seorang klien terhadap perusahaan itu buruk gitu. Nah, ibaratnya juga seorang QA itu harus bisa menampilkan sisi baik dari perusahaan. Tuh. Nah, terus selanjutnya manfaatnya juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik gitu. Jadi lingkungan kerja yang apa namanya nyaman gitu ya dengan kerjasama antar tim gitu istilahnya. Nah, selanjutnya itu kemampuan yang diperlukan seorang QA. Nah, kemampuan apa saja sih yang diperlukan seorang QA, terutama bagi misalnya teman-teman mahasiswa yang sedang mempertimbangkan jenjang karirnya, itu apa saja sih kemampuannya? Nah, tentu salah satu skill atau kemampuan
yang paling utama bagi seorang QA itu adalah kemampuan dalam bidang IT. Nah, namun tidak menutup kemungkinan juga bahkan perlu adanya kemampuan lain yang lebih menunjang bagi seorang QA. Nah, di antaranya yang pertama yaitu berpikir kritis. Nah, di mana seorang QA itu dituntut untuk mampu berpikir kritis terhadap suatu produk atau aplikasi yang sedang ditangani gitu, yang sedang dihandle. Nah, terus habis itu skill yang perlu dikuasai yaitu memperhatikan setiap detailnya, detail dari suatu produk atau aplikasi. Nah, kedetailan seorang QA itu sangat menunjang, sangat bermanfaat bagi produk yang sedang berjalan atau sedang ditangani gitu. Nah, selanjutnya itu kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Jadi mungkin dalam proses pengujian atau proses testing itu seorang QA mendapatkan kendala. Nah, QA juga bisa berkolaborasi dengan developer, dengan tim, sistem analis itu untuk memecahkan permasalahan. Itu kendalanya ini baiknya seperti apa penanganannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi dan kerjasama tim. Nah, ini harus harus bisa nih seorang QA itu. Nggak bisa QA itu hanya berdiam sendiri, individualis gitu, tidak mau bekerja sama, itu tidak bisa karena seorang QA itu harus bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan developer, dengan sistem analis, dengan product manager, dengan tim UI UX. Nah, itu harus menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik demi terciptanya suatu produk atau suatu aplikasi yang baik. Nah, gitu. Nah, karena tadi di awal pertama kali tadi saya membahas terkait QA tester. Nah, karena kebetulan saya di Gama Tekno juga berperan sebagai QA tester. Nah, itu sekarang saya akan membahas bagaimana seorang QA tester melakukan pengujian. Nah, gimana sih QA tester itu melakukan pengujian? Pengujian apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang QA tester. Nah, seorang QA tester itu bisa melakukan pengujian dengan cara membuat test case atau test skenario. Nah, test case atau skenario ini merupakan suatu dokumen yang sangat penting untuk seorang QA dalam mengerjakan pengecekan atau pengujian gitu. Nah, test case atau test skenario ini berisi dokumen yang berisi deskripsi rinci terkait langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang QA untuk menguji fungsionalitas atau untuk menguji kegunaan dari suatu produk. Nah, itu. Untuk komponennya secara standar itu test case atau test skenario itu berisi ID test case, kemudian fitur yang diuji, kemudian tes skenarionya, kemudian prasyaratnya, syaratnya apa saja dalam pengujian case tersebut, kemudian langkah yang dilakukan untuk melakukan pengujian, kemudian data uji. Nah, data uji ini berisi data yang kita masukkan atau yang kita gunakan dalam pengujian itu atau dalam melakukan test case itu. Kemudian hasil yang diharapkan dari pengujian itu seperti apa, kemudian hasil yang didapatkan dari pengujian itu seperti apa, dan kemudian statusnya. Nah, untuk pengujian sendiri itu sebenarnya ada berbagai macam jenis. Nah, namun biasanya seorang QA tester itu menggunakan 3 jenis pengujian. Nah, yang pertama itu terkait sanity test, kemudian smoke test, dan regression test. Nah, sanity test sendiri itu
pengujiannya hanya berfokus pada fitur atau fungsi baru saja. Nah, biasanya kalau suatu produk ada tambahan fungsi baru, nah itu kita bisa menerapkan sanity test untuk melakukan pengecekan terhadap penambahan fitur baru itu saja. Nah, kemudian ada juga smoke test. Nah, smoke test ini kita biasanya seorang QA itu akan melakukan pengujian secara keseluruhan dari perbaikan aplikasi. Jadi kalau misalnya Sanity itu kan hanya yang dari fitur baru. Nah, untuk yang Smoke ini kita melakukan pengujian baik dari fitur yang baru itu kemudian berefek pada fitur yang lama atau tidak. Nah, selanjutnya ada jenis yang regression test. Regression test ini lebih ke testing dari awal sampai akhir. Nah, biasanya seorang QA itu melakukan regression test setiap suatu produk atau aplikasi itu akan dilakukan rilis atau akan dilakukan penyerahan ke klien. Jadi dipastikan kembali dari awal sampai akhir fungsionalitas dari sistem atau produk itu. Apakah bermasalah atau sudah berjalan dengan baik. Nah, ini contoh dari test case. Nah, jadi kalau misalkan test case ini seorang QA biasanya melakukan dokumentasi seperti ini. Nah, ini misalkan ini saya ambil contoh pada website Tokopedia atau website e-commerce gitu ya. Kalau misalkan kita sedang menguji suatu website, nah itu kita bisa menginputkan ID test case-nya, kemudian kita masukkan juga fiturnya. Misalkan QA ingin melakukan pengujian terhadap fungsionalitas login atau fungsionalitas pemesanan. Nah, itu nanti fiturnya bisa kita masukkan login, kemudian tes skenario-nya itu apa? Skenario-nya itu gimana? Misalnya kita akan melakukan pengecekan login dengan menggunakan alamat email. Nah, terus setelah tes skenario-nya sudah kita buat, nah itu kita masuk ke prerequisite test atau prasyaratnya. Nah, syarat untuk melakukan tes case ini apa? Misalnya yang pertama itu kita harus mengakses terlebih dahulu nih website yang akan kita uji. Nah, kalau misalnya untuk fitur login, ada syarat yang kedua, yaitu harusnya kita sudah melakukan registrasi atau user sudah punya akun nih untuk melakukan login itu. Nah, kemudian setelah prerequisite test-nya itu terpenuhi, nah itu kemudian si QA mendeskripsikan langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam pengujian itu. Misalkan yang pertama itu QA akan membuka halaman websitenya, kemudian QA akan memilih tombol masuk. Nah, kemudian QA memasukkan alamat email, password, nah kemudian klik tombol masuk. Nah, sebenarnya untuk test case ini dengan tes data bisa digabungkan. Kalau misalnya mau dipisah juga boleh. Jadi nanti dalam test case type-nya seperti apa, tes datanya ini data-data yang kita masukkan itu apa saja. Nah, itu bisa dipisah atau bisa digabungkan dalam satu kolom. Karena berdasarkan pengalaman saya untuk pembuatan test case atau test skenario itu formatnya bisa berbagai macam gitu. Banyak sekali, ada yang setiap test case dan test skenario itu nanti dipisah masing-masing, ada yang nanti ditambahkan keterangan negatif test atau positif test seperti itu. Nah, selanjutnya itu hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan dari suatu rangkaian pengujian test case itu apa? Nah, misalnya hasil yang diharapkan itu user bisa masuk pada website tersebut. Nah, setelah login memasukkan username dan password, seharusnya user itu bisa langsung masuk gitu. Nah, terus hasil yang
terkini atau hasil setelah kita coba itu bagaimana? Nah, apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau belum? Kalau misalkan hasilnya sudah sesuai dengan harapan, bisa kita berikan keterangan bahwa sudah sesuai harapan, atau kalau misalkan ternyata ketika dimasukkan email dan password malah keluar dari dari aplikasi, bukannya masuk tapi malah keluar gitu. Nah, itu berarti fail, seperti itu. Berbeda dari ekspektasi. Begitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih seorang QA tester itu melaporkan suatu bug? Setelah QA itu membuat suatu tes case atau tes skenario, itu kan pasti nanti dalam prosesnya itu menemukan bug gitu, karena sejauh ini tidak ada suatu sistem yang benar-benar 100% bebas dari bug, bisa dikatakan bebas dari bug gitu atau kendala. Nah, ini bagaimana sih kalau misalkan QA itu menemukan kendala, gimana sih caranya lapor gitu kepada tim? Nah, yang dilakukan itu seperti apa? Nah, yang pertama itu pasti seorang QA itu bisa membuat dokumentasi bug report. Nah, dokumentasi bug report ini merupakan dokumen yang bisa menggambarkan situasi, langkah-langkah dan penyebab terjadinya kesalahan itu, penyebab bisa ditemukannya bug itu tuh seperti apa. Nah, komponennya biasanya berisi bug ID, kemudian detail bug-nya seperti apa, terus kemudian langkah-langkah untuk menemukan bug itu seperti apa. Nah, kemudian kriteria bug-nya itu seperti apa, apakah bug priority atau bug severity. Nah, terus kemudian statusnya bagaimana gitu. Nah, ini sebagai contoh pada report bug, ini saya contohkan dalam suatu sistem yang dimiliki oleh Gamma Techno. Nah, itu misalkan ID bugs-nya itu diberi inisial ST001. Nah, seperti itu. Nah, problemnya apa? Ini bisa kita deskripsikan. Oh, problemnya itu pada permintaan servis, jika tanggal masa garansinya itu sudah habis, itu masih bisa melakukan klaim garansi. Nah, itu merupakan suatu kesalahan karena goal dari produk itu atau sistem itu harusnya jika masa garansinya sudah habis, user tidak bisa melakukan klaim garansi seperti itu. Nah, untuk melaporkannya itu QA bisa menuliskan step-nya supaya developer tahu langkahnya itu seperti apa. Nah, misalnya pertama kita buka pada menu pelanggan, kemudian kita pilih pada fitur permintaan servis. Nah, itu kita pilih pada tanggal yang seharusnya sudah lewat, tapi masih bisa dilakukan klaim garansi. Nah, kemudian kita report juga untuk tanggalnya. Nah, tanggalnya itu kapan sih kita masukkan bug itu, tuh, kita melaporkan bug itu tuh tanggalnya kapan. Karena tanggal ini juga berpengaruh untuk mengestimasi lama pengerjaan dari solving bug itu. Jadi kayak misalkan seorang QA dari tanggal 17 sudah melaporkan bug kepada developer, tapi sampai 2 minggu kemudian itu bug ini belum disentuh oleh developer sama sekali. Nah, ini nanti bisa menjadi suatu pembahasan dalam tim, apa sih yang salah, developer sedang apa sih gitu. Jadi bisa menjadi konsekuensi juga bagi product manager terhadap kendala itu. Kemudian bisa kita tulis juga bug priority-nya dan bug severity-nya. Nah, bug priority-nya itu lebih ke prioritas untuk bug itu diselesaikan gitu. Nah, sedangkan severity itu lebih ke arah
besarnya atau merupakan suatu blocker atau enggak sih gitu, merupakan suatu kendala yang sangat besar atau enggak sih bagi suatu produk. Nah, untuk bug priority dan severity ini biasanya bug priority itu ditentukan oleh product manager. Jadi product manager itu bisa menentukan bug ini merupakan priority yang urgent atau yang high atau yang medium. Nah, sedangkan severity ini ditentukan oleh seorang QA. Jadi QA itu memutuskan bahwa ini bug ini kalau tidak segera diselesaikan akan mengganggu fungsionalitas. Nah, sehingga harus segera diperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, untuk statusnya itu nanti QA juga bisa memberikan keterangan di situ, misalnya statusnya membutuhkan revisi atau membutuhkan perbaikan. Nah, tujuannya supaya dengan adanya bug report ini itu developer, product manager, kemudian orang-orang yang berperan dalam pembuatan suatu produk atau dalam tim itu bisa tahu gitu. Sebenarnya produknya ini masih ada kendala apa sih? Itu seperti itu. Jadi di Gamma Techno sendiri itu juga kalau misalkan melakukan proses pengujian itu pasti ada dokumen test case-nya. Jadi rangkaian test case dalam pengujian suatu produk itu. Kemudian kita melakukan report. Nah, kita membuat dokumen report yang itu bisa dilihat oleh product manager, developer, sistem analis, bahkan siapa saja yang ada dalam tim tersebut. Sehingga bisa tahu nih, oh ternyata waktu tanggal sekian ada bug nih. Nah, terus statusnya apa? Nah, statusnya ini nanti kalau misalkan bug tersebut ternyata sudah diperbaiki, nanti developer juga bisa mengubah status itu. Statusnya sudah selesai gitu, sudah diperbaiki. Nah, sehingga QA bisa berperan lagi untuk memastikan bahwa permasalahan itu atau bug tersebut memang benar-benar sudah diperbaiki seperti itu. Jadi bisa dengan bug report ini, dengan dokumen ini tuh aware gitu semua dalam satu tim gitu. Nah, karena memang dalam pembuatan suatu produk atau dalam pembuatan suatu aplikasi itu sangat penting adanya kerjasama tim gitu. Ibaratnya kalau dalam suatu produk itu apa yang kita buat itu adalah milik kita gitu. Jadi suatu kesalahan, bahwa kalau ada kesalahan ya berarti itu kesalahan kita bersama gitu, baik dari QA, developer maupun product manager. Nah, jadi teamwork atau kerjasama itu sebenarnya merupakan suatu kunci gitu demi keberhasilan suatu produk seperti itu. Nah, itu kurang lebih teman-teman dari sekilas terkait apa saja sih tugas seorang QA, terutama QA tester di PT Gamma Techno begitu. Nah, di sesi 1 ini kita bahas terkait QA tester. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita bisa bertukar pikiran nih gitu kalau ada sesama QA gitu, teman-teman yang mungkin ada yang lebih jago-jago nih. Nah, kita bisa saling bertukar pikiran gitu. Ya. Kita kembalikan ke Mas Didi. Oke, makasih Mbak Septi. Oh, ini detail sekali ini ilmu dari Mbak Septi ini. Ini banyak sih catatan yang udah aku ambil dari presentasi Mbak Septi ini. Jadi ternyata QA itu banyak banget manfaatnya bagi perusahaan, terutama untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bahkan QA ini juga bisa membantu perusahaan buat meningkatkan reputasi. Keren banget ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin jadi QA juga ternyata juga harus punya beberapa skill yang harus juga dikuasai. Salah satunya harus mampu berpikir kritis, kemudian harus bisa memecahkan masalah. Tentunya teman-teman juga harus dapat bekerja sama dengan tim. Oh ya Mbak, ini ternyata udah
banyak sekali loh pertanyaan yang masuk nih. Keren banget ini Mbak Septi ini. Yuk, mungkin akan mulai saya bacakan. Ini pertanyaan dari Mas Muhammad Aldianto. Apakah perusahaan IT atau startup dalam perekrutan kandidat harus background teknik informatika? Mungkin gini Mas, mungkin saya juga bisa jelaskan sedikit ini. Mungkin kalau khusus untuk posisi QA ini teman-teman nggak harus dari teknik informatika. Jadi teman-teman dari jurusan lain tuh juga bisa jadi QA. Nah, kemudian Mbak Sofia ini, pertanyaan dari Mbak Sofia nih Mbak, adakah aplikasi QA tester khususnya yang manual dalam membuat test case Mbak? Ada nggak sih Mbak? Mungkin selain menggunakan Excel atau Google Sheet. Nah, ada. Jadi untuk langsung saya jawab ya Mas Didi. Untuk Oke, langsung aja Mbak. penggunaan softwarenya itu untuk tester QA tester atau testing secara manual itu biasanya kita bisa menggunakan Trello, kita bisa menggunakan Jira, kita bisa menggunakan Testlink. Nah, itu mungkin kalau pembahasan lebih lanjutnya selain teman-teman bisa searching juga, nah mungkin nanti di lain kesempatan di series berikutnya, nah itu kita akan lebih membahas ke arah apa sih itu Jira, fungsinya seperti apa, Trello itu seperti apa, fungsinya bagi seorang QA itu bagaimana, nah bisa kita bahas di situ. Nah, bagi Mbak Sofia ini yang penasaran bolehlah nanti ditunggu Teknokelas sesi selanjutnya. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang tools-tools yang bakal digunakan sama QA. Kemudian ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Fitri Rahma. Ini Mbak, ketika bug fading biasanya kan pakai automation testing atau manual. Nah, kapan sih kita harus pakai yang automation atau yang manual? Nah, biasanya kalau kapannya itu tergantung ya Mas, maksudnya begini. Ada beberapa case yang memang kita bisa melakukan pengujian itu pakai automation test, tapi ada suatu hal juga yang tidak bisa dilakukan. Misalnya contoh seperti di Gamma Techno. Nah, pada suatu project di Gamma Techno itu terkadang kita sulit untuk menerapkan automation test. Karena apa? Karena kita justru begini, automation test itu sebenarnya digunakan agar bisa menghemat waktu. Nah, tapi proses dalam automation test itu tentu seorang QA itu harus memasukkan aturan-aturannya, memasukkan fungsi-fungsinya. Nah, sedangkan beberapa proyek itu tidak bisa diterapkan dengan metode seperti itu. Karena apa? Nanti kita akan kehabisan waktu sebagai QA. Nah, misalnya kita dituntut cepat oleh klien, sedangkan kita harus mendeskripsikan terlebih dahulu proses-proses itu pada automation test. Nah, ada beberapa yang tidak bisa kalau misalnya kita harus automation test terlebih dahulu begitu. Nah, jadi tergantung kondisi dari suatu sistem atau produk itu sih Mbak Fitri, lebih tepatnya. Oke, terima kasih Mbak Septi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Imam Nur. Mbak mau tanya, apakah pernah dalam suatu proyek ada programmer yang tidak atau lupa dengan mengimplementasikan unit tes yang pada kode mereka? Jika ada, gimana sih peran QA dalam menyelesaikan kasus tersebut, Mbak? Oke, kalau misalkan begini, QA itu kan pasti erat kaitannya dengan developer nih. Nah, misalkan developer ada satu hal yang tidak mengimplementasikan unit test code, nah pasti akan berimbas pada suatu produk yang di-develop atau suatu produk yang dihasilkan. Nah, kita sebagai QA biasanya pasti akan melakukan komunikasi nih ke developer. Nah, sebenarnya mengapa tidak diimplementasikan? Terus bagaimana apabila developer ternyata ada kendala, QA sama-sama berpikir tuh gimana nih caranya supaya
implementasi unit test code itu bisa mereka lakukan gitu. Nah, terus habis itu suka sebel nggak sih sama programmer? Nah, kadang ada ya yang namanya satu tim itu saling cekcok atau saling tidak kompak, itu pasti ada gitu. Apalagi kalau misalkan developer membuat suatu fitur, kemudian seorang QA melakukan pengecekan, kemudian ternyata waktu dicek kok salah, terus kemudian pas diperbaiki ulang lagi kok masih tetap salah gitu. Bahkan QA saya itu pernah dipanggil sebagai public enemy sama developer saya karena mereka saking sebelnya sama saya. Mintanya banyak banget gitu, apa error gitu, karena memang ya tuntutan sebagai QA seperti itu gitu, harus memastikan bahwa suatu produk itu benar-benar baik gitu, karena kan terkadang developer merasa bahwa ini sudah benar gitu, tapi loh ini belum sesuai dengan apa tujuan dari produk ini. Nah seperti itu. Oke, berarti tetap harus tegas ya Mbak, jadi seorang Iya, QA itu ya. betul. Jangan sampai temennya atau timnya itu malah ngeyel-ngeyel. Bisa bubar semua nih kerjaannya. Iya. Oke, ini masih banyak banget pertanyaan. Mungkin dari Kak Muklis Ansori. Kak, untuk performance testing apakah tanggung jawab dari QA juga sih? Nah, performance testing salah satu tanggung jawab dari QA juga. Jadi kalau misalkan performa testingnya seorang QA itu menurun atau lemah, itu akan memunculkan lebih besar peluang terjadinya suatu kesalahan gitu. Jadi performance testing dari suatu aplikasi itu memang menjadi salah satu tanggung jawab QA gitu. QA harus benar-benar memastikan performa testingnya itu baik gitu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, skill dalam testing seperti ketelitian, kritis itu sangat penting gitu untuk menjaga performance dari dalam pengujian suatu produk. Oke, Mbak Septi. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk melakukan absensi. Link absensi sudah kita share di kolom chat. Nanti bagi teman-teman yang melakukan absensi, bakal kita kirimkan e-sertifikat. Oke, langsung lanjut lagi ya Mbak Septi. Boleh. Iya, semangat nih Mbak Septi, semangat ini. Coba saya cari lagi. Oh ya Mbak, ini ada pertanyaan sih dari teman-teman. Mbak, kalau tipsnya biar keterima jadi QA di perusahaan itu kayak apa sih? Nah, tipsnya untuk keterima dari seorang dalam satu perusahaan yang jelas, kita harus memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan tersebut, karena berdasarkan pengalaman juga beberapa perusahaan itu menetapkan kriteria yang berbeda dalam perekrutan karyawan atau dalam perekrutan QA. Nah, yang jelas misalkan seperti tadi, kemampuan IT itu sangat penting gitu. Jadi misalkan nih contoh sepelenya saja dalam mengoperasikan komputer, mengoperasikan device, atau membuat suatu dokumen, itu seorang QA harus paham betul gitu. Jangan sampai kita ngelamar jadi QA, berarti kita membuat suatu dokumen saja masih belum bisa, misalnya. Terus kita melamar menjadi seorang QA, berarti kita harus mampu untuk ibaratnya pede untuk ngomong dengan orang, dengan klien, ibaratnya seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan, dalam suatu project itu terkadang QA itu menjadi garda terdepan untuk langsung berhubungan dengan klien. Nah, sehingga kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mengolah emosi saat menghadapi klien itu sangat penting gitu. Nah, selebihnya itu kita harus lebih teliti gitu, belajar untuk lebih teliti, belajar untuk mengkritisi suatu permasalahan atau mengkritisi suatu aplikasi begitu, karena
rata-rata nanti dalam suatu rekrutmen perusahaan itu seorang QA itu akan diuji. Nanti seorang QA akan dihadapkan pada suatu aplikasi atau ada pada suatu produk. Nah, QA itu diminta untuk misalnya sebagai QA tester itu kamu testingnya gimana gitu, cara menemukan bug-nya seperti apa gitu. Apakah kamu sampai seteliti itu dalam menemukan permasalahan yang ada di produk itu atau seperti apa. Nah, itu bisa kita latih kok. Kalau misalnya buat teman-teman mahasiswa itu mungkin mulai dari saat ini begitu, misalnya kita buka suatu website atau kita menggunakan suatu aplikasi, nah itu kita bisa coba ini mengasah ketelitian kita gitu. Oh ternyata ini aplikasinya ada typo-nya gitu. Nah typo itu secara secara pengujian itu merupakan salah satu bug gitu. Meskipun cuma typo sedikit saja, satu huruf saja itu sebenarnya merupakan bug. Nah bug sendiri itu kalau misalkan sifatnya dia bisa diperbaiki oleh QA, misalkan dalam suatu redaksi itu QA bisa melakukan perubahan misalnya melalui dashboard atau melalui back office, nah itu bisa kita perbaiki langsung sebagai QA. Tapi kalau misalkan itu lebih ke teknis, fungsionalitas, itu kita diskusikan ke developer. Nah, jadi itu tadi harus syaratnya mungkin harus lebih belajar untuk teliti, terus lebih mengasah kemampuan menganalisa juga. Oke, ternyata ini ya Mbak, jadi QA itu kalau mau jadi QA juga harus tetap harus mengasah skill-skill kayak jadi berpikir kritis, terus rajin menganalisa, melakukan analisa. Betul. Oh ya. Nah, Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Aris Aprianto. Bagaimana sih Mbak cara memprioritaskan pekerjaan saat workload sedang tinggi itu gimana sih? Nah, biasanya seorang QA itu memprioritaskan pekerjaan berdasarkan efek dari suatu produk itu, Mas. Jadi begini, kalau misalkan load-nya sedang tinggi, nah biasanya kita akan menggunakan atau menerapkan sanity test. Jadi misalkan ada produk baru, bukan produk baru, fitur baru, maka kita akan langsung fokuskan ke fitur baru tersebut. Nah, kita akan fokuskan permasalahan-permasalahan yang menjadi benar-benar kendala atau blocker. Karena bug itu kan banyak tipenya, jadi merupakan blocker atau bukan. Nah, kita bisa memprioritaskan fitur-fitur utama yang dimana itu bersifat blocker seperti itu. Jadi kalau misalkan bugnya itu sekedar typo atau sekedar alertnya tidak ada yang tidak mempengaruhi kinerja suatu sistem, itu bisa kita maksudnya bisa kita letakkan di belakang gitu. Yang pertama pasti kita akan melihat fitur atau fungsi utamanya. Jangan sampai ketika suatu produk itu digunakan oleh user, fungsi utamanya itu mengalami kendala atau blocker. Gitu. Jadi kita lebih berdasarkan fungsionalitas dari produk itu. Gitu. Cara mendahulukannya. Kira-kira blocker atau tidak. Nah, itu tadi jawaban dari Mbak Septi buat pertanyaan Mas Aris. Kemudian saya bacakan lagi pertanyaan dari Kak Prastiwi. Tadi sempat disinggung sama Mbak Septi kalau QA itu berhubungan langsung dengan klien. Nah, lalu perbedaannya apa sih dengan sistem analis? Karena sepahaman Mbak Prastiwi ini menjadi sistem analis itu juga sebagai jembatan antara klien dan programmer, Mbak. Betul. Nah, jadi begini Mbak Prastiwi ya tadi. Nah, sebenarnya QA dan sistem analis itu hubungannya sangat erat gitu. Karena ada beberapa case atau misalnya dalam suatu proyek di Gama Tekno saja, tidak usah jauh-jauh, dalam satu tim itu hanya ada QA saja. Tidak ada sistem analisnya gitu. Sehingga
apa namanya, dalam berhubungan dengan klien itu pasti seorang QA yang akan maju gitu. Namun kalau misalkan ada sistem analis, nah biasanya ini QA dan sistem analis itu saling berkolaborasi. Nah biasanya nanti dari segi analisa suatu produk atau analisa suatu sistem yang diinginkan oleh klien itu biasanya langsung kepada sistem analis. Nah, kalau untuk lebih ke fungsionalitasnya, untuk menjelaskan alur dari aplikasi atau produk yang sudah berjalan, itu biasanya dilakukan oleh seorang QA. Jadi memang QA dan sistem analis itu saling erat kaitannya. Oke, siap. Terima kasih jawabannya Mbak Septi. Menarik sekali, bagus sekali. Ternyata antara QA dengan sistem analis tetap ada perbedaannya Mbak, tapi tetap berkaitan. Iya, betul. Oh, ini pertanyaannya yang masuk sangat banyak sekali nih Mbak Septi. Apakah kita jawab satu per satu? Masih siap Mbak buat jawab pertanyaan teman-teman? Oke, coba tak pilihkan lagi. Ini Mbak Septi, ada pertanyaan dari Mas Maulana. Mas Maulana ingin jadi QA, tapi dia belum ada pengalaman kerja. Nah, gimana sih cara membuktikan agar nanti bisa menjadi QA engineer? Apakah nanti harus punya portofolio atau gimana sih Mbak? Nah, kalau misalkan seseorang itu ingin terjun ke dunia QA, tapi misalnya dia belum punya pengalaman menjadi seorang QA, apalagi misalnya jurusannya ternyata bukan dari IT atau bagaimana. Nah, itu untuk saat ini yang saya lihat itu sudah banyak seperti bootcamp atau pelatihan, seminar yang berfokus di bidang QA. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ dengan kita mengikuti bootcamp QA, kemudian mengikuti seminar-seminar QA. Nah, ini tuh akan menjadi poin juga bahwa ternyata meskipun dia belum atau belum pernah menjadi seorang QA atau dia berasal dari jurusan yang bukan dari IT, tapi ternyata dia sudah pernah mengikuti, bahkan mungkin dia pernah mendapatkan sertifikat dalam bootcamp itu kan banyak tugas-tugasnya juga ya Mas, seperti bootcamp yang pernah saya ikuti juga. Nah, di situ kan ada sertifikat dan ada keterangan kemampuannya. Nah, itu bisa menjadi modal juga sebagai pembuktian bahwa meskipun dia berasal dari bukan kalangan IT begitu, tapi setiap dia mengikuti kelas QA, nah dan mengerjakan tugas, dia tuh mendapatkan nilai yang bagus. Dia bisa melakukan pekerjaan QA itu dengan baik, seperti itu. Bisa dimulai dari mengikuti kelas-kelas QA. Oke, jadi teman-teman jika mungkin belum ada pengalaman bisa ikut pelatihan-pelatihan. Jadi harus aktif nih teman-teman kalau mau jadi QA. Bisa kalau ada bootcamp juga bisa join kayak gitu sih. Kemudian masih banyak pertanyaan ini Mbak. Nah ini dari Mas Angga nih. Biasanya kalau di perusahaan kan ada KPI nih Mbak untuk mengukur kinerja karyawannya. Nah kalau untuk mengukur performa dari QA ini seperti apa sih Mbak KPI-nya? Untuk pengukuran KPI dalam performa seorang QA itu sejauh yang saya pahami bahwa penilaian performanya itu berdasarkan kinerja QA itu, Mas. Jadi seberapa jauh QA itu bisa menyelesaikan atau bisa menangani suatu kendala gitu. Jadi bisa menemukan bug-bug atau menemukan kendala dalam suatu produk. Jadi kalau oleh sebab itu bug report itu menjadi faktor penentu juga untuk mengukur performa seorang QA. Jadi semakin banyak laporan bug yang ditemukan oleh seorang QA, nah itu menjadi poin plus bagi penilaian pengukuran performa seorang QA gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa berarti dia detail untuk pengecekannya, pengujiannya seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Septi atas jawaban. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mbak.
bagi teman-teman yang nanti pertanyaan belum dibacakan, mungkin nanti bisa dijawab sama Mbak Septi di grup aja. Karena ini udah banyak sekali nih pertanyaan yang masuk buat Mbak Septi. Mungkin saya bacakan ini ya Mbak. Pertanyaan terakhir ini ada dari Mas Muhammad. Kalau boleh di-spill nggak sih Mbak, gaji dari QA itu rata-rata berapa sih? Ya. Biar memacu teman-teman nih yang ingin jadi QA nih Mbak. Gaji seorang QA untuk saat ini ya bisa lah untuk makan di McD 1 bulan gitu. Mantap berarti. Gitu. Berarti ini di McD terus nih Mbak, kalau makan? Enggak juga sih Mas. Atau KFC aja? Ya, busur. Oke, nah itu tadi sesi tanya jawab kita. Banyak sekali pertanyaan yang udah dijawab Mbak Septi. Nah, bagi teman-teman yang pertanyaan yang belum dijawab, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pertanyaan yang teman-teman itu masih menunggu jawabannya, nanti bisa ditunggu di grup WA aja. Nah, saya ada beberapa pengumuman sih sebelum acaranya kita tutup, bahwa untuk saat ini bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih kuliah, masih sekolah dan butuh melakukan magang, Gamateno sangat terbuka. Nanti teman-teman bisa membuka website Gamateno, nanti bisa apply magang di situ. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin baru cari pekerjaan di bidang IT, Gamateno juga banyak membuka lowongan pekerjaan. Teman-teman bisa follow LinkedIn Gamateno, karena segala lowongan pekerjaan yang ada di Gamateno akan kita share di LinkedIn. Nah, itu tadi informasi dari saya. Mungkin saya akan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Septi yang sore ini sudah memberikan ilmunya, sudah sharing banyak sekali. Dan saya juga mengucapkan sama teman-teman yang di sore hari ini juga sangat semangat buat mengikuti Teknoklas. Teman-teman juga jangan khawatir bahwa Teknoklas ini akan selalu ada dengan tema-tema dan materi yang berbeda juga. Mungkin di minggu ini kita QA, mungkin di minggu depan kita akan full stack developer. Nah, teman-teman bisa selalu ikutin dan follow sosial media kita ya. Oke, itu aja. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, dan mungkin kalau ada salah kata saya juga mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman semuanya.